Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tahta Spiritual. Tradisi yang telah mengakar di Nusantara ya, khususnya umat muslim. Salah satunya itu adalah tradisi tahlilan ketika ada orang meninggal dunia. Biasanya ritual tahlilan ini dilakukan pada hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, atau ada juga itu yang dilakukan mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh. Kemudian setelah itu 40 hari, lalu 100 hari, terus haul 1, haul 2, dan kemudian 1000 hari. Di antara sebagian kalangan muslim lainnya itu menganggap bahwa tradisi tahlilan ini adalah perbuatan sia-sia, bid'ah, tidak ada tuntunannya, dan bahkan itu ada juga yang menganggap ritual tahlilan ini adalah sebuah perbuatan sesat, menyesatkan. Di sini saya sangat tertarik sekali membahas perihal tahlilan ini. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, amalan tahlilan ini adalah salah satu amalan yang cukup misterius. Mengapa begitu? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Pemirsa sekalian ya, ceritanya itu dulu sewaktu saya masih sekolah, yaitu di salah satu sekolah Islam di tanah kelahiran saya, yaitu di kota Boyolali tercinta ya. Di kurikulum pembelajaran di sekolah itu tidak pernah mengajarkan ataupun menyinggung sedikit pun tentang amalan tahlilan ini, pemirsa. Di waktu itu ya, ketika di sekolah itu sebenarnya cukup banyak cabang-cabang ilmu agama yang diajarkan di sekolah saya tersebut. Di antaranya itu ada yang namanya ilmu fikih, kemudian bahasa Arab, akidah, akhlak, sejarah Islam, terus ada tafsir, ada hadis, dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya fan-fan keilmuan tersebut itu tidak ada satupun yang menyinggung tradisi amaliyah tahlilan tersebut. Jadi saya tahunya amalan tahlilan ini dari masyarakat yang bersama-sama berjamaah membacanya ya. Pada waktu pertama kali ikut jamaah tahlilan itu saya benar-benar bingung. Karena apa? Karena saya tidak tahu sama sekali amalan itu. Saya ya hanya ikut-ikutan baca sebisanya bersama para jamaah di masyarakat. Bapak ataupun ibu saya juga tidak pernah ngajarkan amalan tahlil itu. Ya maklum, karena memang beliau, bapak ibu saya itu tidak bisa. Bapak atau ibu saya adalah orang kejawen ya, apalagi bapak saya itu ilmu kejawennya cukup kental sekali. Kemudian akhirnya setelah saya lulus sekolah itu saya coba mencari guru, yaitu seorang kiai yang memang berkompeten di dalam agama. Kebetulan di dekat tempat tinggal saya memang ada ya beberapa pondok pesantren, namun bukan pesantren modern, melainkan ya di situ adalah pondok pesantren salaf atau istilahnya pesantren tradisional. Akhirnya saya memutuskan belajar di situ, namun ya lagi-lagi tidak diajarkan amalan tahlilan di tempat saya belajar tersebut. Oleh sang kiai pengasuh pesantren itu malah beliaunya menyuruh saya itu belajar tahlilan sendiri di rumah. Kemudian saya tarik kesimpulan ya bahwa amalan tahlil ini memang aneh dan penuh misteri. Tidak ada seorang guru pun yang mengajarkannya ya. Kemudian akhirnya saya coba-coba menggali tentang amalan tahlil ini dari berbagai literatur ya, dari berbagai buku. Saya buka buku-buku kecil ya, buku Yasin yang di belakangnya tertulis tahlil ya. Mungkin pemirsa sudah tidak asing dengan buku-buku seperti ini dan beredar banyak ya di toko-toko buku. Namun lagi-lagi saya bingung, bacaan yang tertulis tidak sama dengan yang dibaca oleh para pemuka agama bersama jamaah di kampung saya. Kemudian lalu saya cari lagi buku-buku yang lain yang membahas tentang perihal tahlil ini, pemirsa. Termasuk salah satunya adalah buku doa dan zikir, yaitu Al-Adhkar karangannya Imam Nawawi, yang mana buku ini tebalnya lebih dari 1000 halaman. Di situ saya juga tidak menemukan amalan tahlil. Sampai akhirnya saya itu dapat 2 buku, yaitu 2 buah buku tahlil yang ditulis buku ini ya, 2 buku ini ditulis oleh Kiai Hanif Muslih dan Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Setelah saya baca-baca kedua buku itu, ternyata amalan tahlil ini memang tidak diketahui ya siapa awal mula yang menciptakannya, alias masih misteri lah seperti itu.
Sebagian pemuka agama itu ada yang mengatakan, ya saya dengar-dengar ya dari channel-channel YouTube dan dari postingan artikel itu, ada yang menyatakan tahlil ini diciptakan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, yaitu seorang pengarang kitab Al-Barzanji. Kemudian ada juga yang mengatakan diciptakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad ya, dimana beliau pengarang Rotibul Haddad, yang mana memang tahlil ini agak-agak mirip ya dengan Rotib Haddad. Terus ada juga yang mengatakan tahlil itu dibuat pada zaman Wali Songo, yaitu oleh Sunan Ampel, dan macam-macam pendapat, macam-macam pengarang-pengarang yang lainnya pemirsa. Mungkin kalau ada yang tahu ya di antara para pemirsa itu siapa pengarang ataupun penyusun tahlil pertama kali ya, silahkan nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah atau hubungi langsung via WA yang sudah tertera. Kita di sini saling berbagi informasi. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan untuk kemaslahatan umat Islam di Nusantara ini. Terlepas ya dari siapapun penyusun tahlil tersebut, namun di dalamnya itu amalan-amalan tahlil adalah amalan pilihan yang memang berdasarkan hadis-hadis Nabi maupun kitabnya para alim ulama. Amalan-amalan tersebut itu memang mengandung banyak keutamaan ataupun khasiat-khasiat tertentu untuk kebutuhan ya, kebutuhan dunia dan akhirat. Misal dalam bacaan tahlil itu ada bacaan ayat kursi. Nah, ayat kursi ini mengandung banyak sekali khasiat. Menurut salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, ayat kursi itu adalah ayat paling mulia dan ayat yang ditakuti setan, yang mana sangat masyhur sekali ayat ini. Rasulullah bersabda di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat yang paling mulia dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca dalam suatu rumah yang ada setannya ya, melainkan ia keluar dari rumah itu, yaitu ayat kursi. Kemudian pemirsa, selain ayat kursi ada juga di tahlil itu surat Al-Fatihah, yang memang surat-surat Al-Fatihah ini sering sekali dibaca untuk tawasulan di amalan-amalan tahlil tersebut. Al-Fatihah ini juga sangat masyhur dan melegenda sekali tentang khasiat-khasiatnya. Ada salah satu hadis itu dari Imam Bukhari tentang khasiat Al-Fatihah ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Fatihatul Kitab ataupun surat Al-Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Selain itu ya, masih banyak lagi keutamaan yang lain, amalan yang tersusun ya di dalam tradisi tahlil ini yang sangat banyak. Kapan-kapan kita bisa bedah satu persatu ya. Kemudian secara garis besar, amalan tahlil itu terdiri dari beberapa amalan seperti ini. Yang pertama itu surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Baqarah, lalu akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, ada sholawat, istighfar, lalu ada juga rangkaian-rangkaian doa, lalu ada bacaan tahlil, atau bacaan tahlil ini adalah bacaan inti, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Amalan-amalan itu dibaca bersama-sama dan diniatkan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Nah pemirsa sekalian, itu sebenarnya ada cukup banyak kejadian mistis, kejadian supranatural ketika sosok arwah ini dibacakan amalan-amalan tahlil tersebut. Biasanya ya, itu arwah yang dibacakan itu akan menemuinya di dalam mimpi, dan arwah tersebut itu merasa senang, dan tentunya ada juga arwah yang mengucapkan terima kasih pemirsa. Coba mungkin di antara pemirsa itu ada yang pernah mengalaminya ya, nanti bisa silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar. Nah dengan amalan tahlil ini, roh-roh penasaran itu bisa disempurnakan. Mungkin roh bekas bunuh diri, kecelakaan, peperangan, dan lain sebagainya. Ada suatu hal yang menarik terkait amalan tahlil ini, yaitu dalam tulisannya Kiai Musyafa Ali Kebumen. Tulisannya adalah seperti ini: ahli kubur punika bilih kita tahlilaken bingah sanget. Lajeng saking bingahipun ahli kubur wau sami andungahaken dhateng kita. Dari tulisannya Kiai Musyafa Ali tersebut bahwa ahli kubur itu sangat senang sekali apabila dibacakan tahlil. Saking senangnya, maka ahli kubur tersebut mendoakan orang yang membacakan tahlil itu. Jadi istilahnya saling mendoakan. Apalagi kalau orang yang kita kirimi doa, kita kirimi tahlil itu mungkin berpangkat waliullah, orang yang dekat dengan Allah, maka tentu doa orang tersebut itu akan lebih mustajab. Nah itu kata beliau Kiai Musyafa Ali dalam tulisannya. Lalu timbul pertanyaan ya,
apakah roh itu bisa mendoakan orang yang masih hidup? Jawaban secara pastinya itu saya tidak tahu. Karena apa? Karena saya juga belum pernah mati, jadi belum pernah mengalaminya. Namun dari berbagai kesaksian dan pengalaman orang-orang itu memang roh itu bisa mendoakan. Walaupun roh itu sudah tidak punya jasad seperti kita ini ya, namun masih punya kesadaran. Buktinya kadang-kadang roh bisa menemui kita lewat mimpi untuk sekedar mungkin berterima kasih atau mungkin memberi pesan-pesan tertentu kepada orang-orang yang masih hidup. Ada suatu kisah pengalaman mengenai amalan tahlil ini bisa membebaskan seseorang itu dari jeratan jin ataupun setan. Ada ya seorang kiai yang pada waktu itu diundang untuk memimpin tahlil dalam acara 7 harian seseorang yang sudah meninggal dunia. Seperti biasa, sang kiai mengawalinya dengan tawasulan, lalu dilanjutkan bacaan-bacaan tahlil ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian setelah sampai pada inti bacaan tahlil yaitu kalimah la ilaha illallah, itu adalah intinya, maka alam itu berubah, seketika berubah menjadi dimensi alam gaib. Semua jamaah undangan tahlil tersebut itu hilang dari pandangan sang kiai. Kemudian yang terlihat itu hanya sunyi, sepi, tak ada siapapun. Namun sang kiai itu tetap membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah itu terus menerus tiada henti. Kemudian sampai akhirnya tampaklah beberapa sosok hitam besar itu membawa arwah dari orang yang didoakan tersebut. Lalu sang kiai itu terus membaca kalimat la ilaha illallah dan lebih dikeraskan, lebih difokuskan sambil memandang makhluk-makhluk hitam tadi. Kemudian akhirnya selang beberapa menit kemudian makhluk itu hilang entah kemana dan arwah orang itu dilepaskan, pemirsa. Kemudian setelah itu suasana alam berbalik kembali ke alam nyata dan semua jamaah undangan tahlil itu kelihatan kembali oleh sang kiai. Nah, selain cerita itu ada sebuah hikayat lagi perihal kemisteriusan amalan tahlil ini. Diceritakan ada seorang pemuda yang mana seorang pemuda ini dianugerahi ilmu kasyaf, atau kalau zaman sekarang kita bisa lihat, kita bisa saksikan itu biasanya disebut dengan orang indigo. Nah, di suatu waktu ibunya orang indigo ini meninggal dunia. Lalu pada malamnya itu si pemuda itu bermimpi melihat ibunya yang meninggal disiksa oleh malaikat. Sontak pemuda itu kaget lalu terbangun dan tentu hatinya sangat sedih sekali melihat keadaan ibunya yang seperti itu. Lalu di pagi harinya si pemuda segera menemui seorang guru, yaitu seorang syekh. Nah, pemuda itu menceritakan semua kejadian yang dialaminya dalam mimpi tersebut. Selang beberapa saat, sang syekh menasehati pemuda itu dan disuruh berdoa, lalu disuruhlah kembali ke rumahnya. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, pemuda itu kembali ke rumah sang syekh tersebut. Lalu bercerita ya bahwa dirinya itu telah ditemui ibunya dalam mimpi, dan ibunya itu telah terbebas dari siksa tersebut. Melihat hal itu, sang syekh itu hanya tersenyum kecil ya. Ternyata dalam beberapa hari setelah pemuda itu datang ke rumah sang syekh itu, kemudian sang syekh itu mendoakan ibu pemuda itu dengan amalan tahlil, yaitu amalan la ilaha illallah. Nah, pemirsa sekalian, ternyata faedah ritual amalan tahlil ini memang cukup misterius juga. Mungkin akal pikiran kita itu belum sampai untuk menangkap kejadian-kejadian itu semua, karena memang ya belum ada teknologi yang mampu untuk mendeteksi ataupun merekam alam rohani kita. Mungkin hanya ada alat-alat mungkin semacam detektor gelombang elektromagnetik yang mana bisa mendeteksi hantu, terus kemudian ada juga spirit box yang bisa merekam suara dari para sosok gaib, tapi itu tidak mutlak merekam. Jadi kita tidak tahu kepastiannya itu seperti apa. Nah, apakah pemirsa tertarik untuk mengamalkan amalan-amalan tahlil itu? Terkait hal itu, saya ada petunjuk literasi dari beliau Kiai Musyafa Ali. Prayogi saben-saben malam Jumat kita sami nahlilaken ahli kubur, khususon para sepuh ingkang sampun sumaring.
Maksudnya yaitu kalau kita ingin mengamalkan amalan tahlil itu sebaiknya di setiap malam Jumat ya, rutin seminggu sekali. Kemudian diniatkan untuk mendoakan orang-orang tua yang telah mendahului kita, terkhusus adalah kerabat-kerabat kita atau mungkin orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau Anda memang berkenan, memang ingin sekali mengamalkan tahlil dan masih bingung, itu saya ada ijazahnya. Nanti silahkan klik linknya, itu ada di deskripsi video ini. Ijazahnya itu asli dari beliau Kiai Musyafa Ali Kebumen tersebut. Saya sudah translate ya ke tulisan Latin, jadi bagi yang memang kurang mengerti huruf Arab itu tidak perlu khawatir. Anda bisa membaca tulisan Latinnya dan itu sama saja dengan orang yang membaca tulisan Arab. Ijazahnya nanti bisa di-download secara gratis. Tidak ada mahar sama sekali, gratis ya, silahkan nanti langsung download saja. Nah, sebagai closing konten kali ini, amalan tahlil ini walaupun masih misterius siapa pencetus pertamanya, siapa penyusunnya, namun telah diamalkan oleh jutaan umat muslim dan isi di dalamnya ya, di dalam amalan tahlil ini bukan kaleng-kaleng, tetapi adalah amalan-amalan terpilih dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitabnya para ulama. Semoga siapapun ulama yang memang menyusun kalimah-kalimah tahlil ini ataupun amalan-amalan tahlil ini ya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bisa memberikan berkah bagi kita semua di akhirat. Nah, saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.